Kan saya, Syaf Syukri, ada perincian data berkenaan dengan hutang isi rumah Malaysia yang dikatakan antara yang tertinggi di rantau ini. Syaf, benarkah fakta itu? Benar Zul, dan sekarang dapat anda saksikan ini merupakan data yang dikongsikan oleh Bank Negara Malaysia dan juga rumah mewah, kereta mewah kat Malaysia hutang negara, tapi orang Indonesia semuanya cash. Hasil bekerja dekat Malaysia bukan setakat itu sahaja para sahabat. Ini rumah, ini juga. Di situ itu. Rumah itu rumah Mas Farhan sendiri dengan saya bina untuk nanti keluarga Mas Farhan dengan. Dan inilah juga rumah ini saya juga. Jenderal Malaysia ancam TKI, dunia kecam Malaysia jadi pusat agen Yahudi di Asia. Ya Allah ya Robbi, kadang-kadang saya heran ya, kenapa sih segelintir oknum-oknum YouTuber Indonesia suka membuat berita hoax negara tetangga kita Malaysia, seolah-olah TKI di Malaysia diancam jenderal Malaysia. Kemudian Malaysia resmi bangkrut sampai raja malu tak mampu lunasi hutang. Kita ini sudah tertinggal jauh dari negara tetangga kita, tapi segelintir YouTuber kadang-kadang demi uang, demi penonton rame, sanggup membuat berita hoax. Dan anehnya masyarakat kita ini kalau melihat berita tidak bisa membedakan mana berita benar, mana berita yang tak benar. Anehnya channel-channel seperti ini selalu ramai mendapat banyak penonton. Tapi kalau saya betulkan, justru kadang-kadang saya dihujat, saya dibilang pembela Malaysia, saya dibilang penjilat, pengkhianat, bla 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 bla, menutupi apalah tentang Malaysia. Pasti ada yang berkomentar seperti itu. Silakan, kamu jangan tinggal di Indonesia. Padahal saya membenarkan perkara yang betul, yang dimana kita ini mudah sekali mengkonsumsi berita hoax, sedangkan channel-channel yang dibuat dengan menggunakan tanpa muka wajah orang ini selalu membuat narasi yang tidak tepat atau hoax, bahkan mengambil potongan-potongan video dari berita TV nasional yang ada di Malaysia maupun di Indonesia, tapi tidak lengkap. Jadi kalau bicara apakah Malaysia bangkrut, salah besar. Justru kita ditinggal negara tetangga kita yang makin maju ke hadapan. Dari mulai paspornya, Malaysia terkuat di dunia, ringgitnya juga menjadi salah satu terbaik di Asia. Sedangkan prestasi negara kita, ya mohon maaf, rupiah melemah. Kalau untuk mengejar ranking paspor, kita memang perlu berpuluh-puluh tahun lagi ya, karena ranking paspor kita itu di bawahnya negara tetangga kita yang sangat jauh. Dan benarkah TKI di Malaysia diancam jenderal? Faktanya ketika TKI yang bekerja di Malaysia pulang merantau daripada Malaysia, banyak yang mengalami nasib berubah. Seperti apa? Kita simak videonya, dan video-video ini akan saya coba untuk reaction. Kok seolah-olah jenderal Malaysia ancam TKI? Aduh ya Allah ya Robbi, stop membuat berita hoax. Malaysia resmi bangkrut. Isu ini meledak setelah rasio utang negeri jiran disebut menembus lebih dari 70% PDB, angka yang membuat banyak pihak bertanya-tanya soal masa depan fiskal mereka. Di saat yang sama, Indonesia justru menjaga rasio utang di kisaran lebih aman dan mulai menunjukkan pemulihan lewat langkah tegas anti korupsi. Jika tren ini berlanjut, dampaknya bukan sekadar soal angka, tapi bisa mengubah peta kekuatan ekonomi Asia Tenggara. Lalu, siapa sebenarnya yang lebih siap menghadapi badai? Rumah mewah, kereta mewah kat Malaysia hutang negara, tapi orang Indonesia semuanya cash. Ya, cash money. Hutang dengan macam kau, hutang kerajaan. Buat apa kita nak bergaya tapi hutang? Dan kalau kau tengok Indonesia itu banyak yang miskin karena penduduknya 270 juta jiwa ini, yang miskin cuma 12% saja. Yang paling miskin cuma 12%. 12% yang miskin ini kalau dikumpulkan mereka memang melebihi negara kau, melebihi penduduk negara kau.
Nah, yang 88% dia ada yang kaya, ada yang sederhana, ada yang sangat sederhana. Kan kalau dibandingkan dengan negara kau yang cuma 35 juta jiwa itu, yang miskin 6,2%. Cuma 35 juta jiwa saja yang miskin sudah 6,2%. Sedangkan yang tidak punya rumah itu 50%. Majority sewa. Itulah ada datanya. Pemerintah Indonesia pun menunjukkan respons yang lebih terukur. Alih-alih terpancing retorika, pendekatan diplomatik dan perlindungan hukum terhadap pekerja migran diperkuat. Langkah ini memberi kesan bahwa Indonesia tidak sekedar reaktif emosional, tetapi menempatkan keselamatan warganya sebagai prioritas utama dalam setiap dinamika bilateral. Namun pertanyaannya, sampai di mana Indonesia akan bersikap jika tekanan dan narasi negatif terus bergulir? Korang tahulah, Indonesia ni IQ-nya 78. Serta para pemimpin pun kau tahulah macam mana kuat makan rasuah. Dan bukan setakat itu je, ekonomi Indonesia tu tak maju sampai sekarang. Itu sebab, katakanlah, hampir saya tak pasti berapa jumlah rakyat Indonesia yang bekerja di Malaysia ataupun yang menetap di Malaysia. Saya percaya dalam hampir 2 juta rakyat Indonesia bekerja di Malaysia. Puncak polemik ini justru mengungkap satu fakta penting. Isu yang meledak bukan semata ancaman terhadap TKI, melainkan krisis kepercayaan terhadap cara sebagian elit di Malaysia menyikapi pekerja migran. Kebanyakan orang kita ini malas membaca, tapi tiba-tiba ketika melihat video hoax seperti ini, pasti ramai yang percaya. Karena apa? Mayoritas ya, orang di Indonesia ini malas membaca, malas ambil tahu, sehingga kalau melihat video-video hoax seperti ini dikira nyata. Padahal ini video hoax, mengambil potongan-potongan dari berita TV nasional Malaysia ataupun Indonesia, kemudian mengambil potongan-potongan video dari TikTok, dijadikan narasi seolah-olah TKI di Malaysia diancam. Kemudian Malaysia bangkrut, tidak bisa bayar hutang. Seolah-olah negara kita yang paling termaju, padahal kita ini sudah kalah jauh dengan Malaysia. Kadang-kadang saya heran ya, kenapa sih masih ada orang yang suka membuat berita hoax yang dimana penontonnya tiap harinya ramai sekali, bahkan ratusan ribu, jarang puluhan ribu. Rata-rata penontonnya itu 50.000, 60.000, dan komentar-komentarnya seolah-olah mereka ini percaya bahwa berita itu benar. Dan di sini Bang Toha ingin memberikan informasi yang fakta, yang dimana negara tetangga kita lebih maju ke hadapan. Kemudian kalau bab soal di Malaysia semuanya hutang, kereta hutang, mobil rumah hutang, tidak semuanya di Indonesia itu orangnya kaya-kaya. Jadi kalau dibandingkan dengan negara tetangga, yang dimana saya sudah belasan tahun di Malaysia itu istilahnya dari segi upah kerjanya itu juga menghargai orang, yang dimana kalau misal kata kita bekerja di Malaysia dalam 1 bulan dapat upah 1.700 ringgit, kalau untuk buat diri sendiri itu sudah lebih daripada cukup. Janji kita menyesuaikan hidup ya, kalau mau bergaya kemudian bermewah-mewah ya memang tidak cukup, uang beribu-ribu ringgit pun nggak akan mencukupi kebutuhan tersebut. Tapi kalau kita memang untuk sekedar hidup sederhana, lebih daripada cukup. Sedangkan di negara kita upahnya begitu sangat minim, jadi beda jauh dengan di Malaysia. Dan faktanya ringgit Malaysia justru menjadi yang terbaik di Asia. Hingga inilah pengalaman orang Indonesia ketika bekerja di Malaysia. Ini fakta nyatanya, bahkan ketika pulang mereka bisa membangun rumah impian. Mungkin kalau kerja di kampung sulit untuk bisa mendapatkan sebuah rumah, yang dimana Malaysia begitu amat mengubah hidup para TKI, yang dimana berjuang merantau bekerja di Malaysia. Kok bisa-bisanya ada yang membuat narasi, TKI di Malaysia diancam. Diancam apanya? Janji kita kerja di Malaysia, kerja resmi, jujur, insya Allah ketika pulang pasti ada sebuah keberhasilan. Kalau misal kata ada netizen, saudara kita daripada Malaysia mengatakan, Indonesia banyak rasuah, kemudian EQ-nya
rendah. Ya memang faktanya seperti itu. Kadang-kadang kita nggak mau menerima fakta pahitnya ya. Kadang-kadang seolah-olah kita ini mau dipuji. Harusnya kalau kita mau menerima fakta, kita renungi buat pembelajaran. Yang pastinya kalau orang bijak itu merenung, tapi kalau orang yang tanda kutip kurang merenung, pasti dia akan seolah-olah terasa. Oke, kita simak videonya. Ramai orang yang bertanya, kenapa ringgit naik? Sebab US dollar jatuh ke? Jawapan ringkas, ya, tapi itu salah satu sebab. Tapi bukan satu-satunya sebab. Kalau ringgit naik semata-mata sebab US dollar lemah, mata wang yang lain, mata wang pun sepatutnya naik sama kuat. Tapi apa yang berlaku? Ringgit Malaysia naik lebih laju berbanding banyak mata wang lain, terutama di Asia. Satu soalan yang paling penting ialah kenapa ringgit naik lebih laju bukan mata wang negara yang lain. Bayangkan, kita nak beli rumah. Ya, harga rumah di satu kawasan naik cepat. Adakah sebab rumah di kawasan lain jatuh harga? Tak semestinya. Selalunya sebab ramai orang nak pindah masuk kawasan itu. Ada kerja, ada projek besar, ada keyakinan untuk masa depan. Ringgit ni pun sama. Dia naik bukan sebab mata wang lain lemah sahaja, tapi sebab lebih ramai orang yang nak masuk ke Malaysia. Tahun lepas, ringgit naik hampir 10 hingga 12% berbanding dengan US dollar. Dan bukan itu sahaja, ringgit juga mengukuh berbanding banyak mata wang utama dan mata wang Asia yang lain. Bila ringgit naik lebih laju, itu tanda permintaan terhadap Malaysia meningkat lebih cepat. Kenapa permintaan itu naik? Pertama, ekonomi Malaysia berkembang lebih baik dari jangkaan. Ramai penganalisis menjangkakan pertumbuhan sekitar 4%. Tapi prestasi sebenarnya hampir 5%. Jadi bila ekonomi ini bergerak, pelabur pun lebih yakin. Kedua, pelaburan asing masuk dengan ketara. Dalam 9 bulan pertama 2025, pelaburan asing ke Malaysia meningkat dengan ketara, merangkumi sektor perkhidmatan, pembuatan dan lain-lain. Ya, pelaburan ini masuk untuk bina kilang dan buka pejabat, dan bila pelabur luar masuk, mereka perlu tukar mata wang mereka kepada ringgit. Ya, jadi bila permintaan terhadap ringgit meningkat, nilai ringgit pun mengukuh. Ketiga, hala tuju negara nampak lebih jelas. Inisiatif ya seperti NIMP 2030, Johor, Singapore Special Economic Zone beri isyarat bahawa Malaysia serius menarik pelaburan yang bernilai tinggi dan membina ekosistem jangka panjang. Jadi bila pelabur nampak hala tuju yang jelas, ya, mereka lebih yakin untuk masuk secara jangka panjang. Ini bukan sekadar touch and go. Keempat, pengurusan dasar yang stabil. Ya, Malaysia dilihat sebagai negara yang tak buat keputusan yang mengejut dan ada kesinambungan dasar. Kestabilan ini penting. Ya, pelabur mereka ni suka tempat yang boleh dijangka polisinya, bukan negara yang asyik berubah arah. Bank Dunia sendiri menyifatkan ringgit Malaysia sebagai antara mata wang dengan prestasi yang terbaik di Asia. Jadi bila orang tanya, kenapa ringgit naik? Jawapannya jelas. Ya. Ringgit kuat bukan semata-mata kerana US dollar lemah. Ringgit mengukuh kerana ekonomi kita berkembang lebih baik dari jangkaan, pelaburan asing masuk lebih banyak dan pelabur nampak hala tuju serta kestabilan Malaysia. Ringgit kuat kerana lebih ramai orang pilih Malaysia. Guys, aku udah 5 tahun tinggal dan kerja di Malaysia. Dulu awal-awal aku kerja banyak yang bilang, kenapa nggak kerja di Australia, kenapa nggak kerja di Korea, kenapa nggak kerja di Jepang gitu kan. Sebenarnya banyak sih pertimbangan ya. Yang pertama pertimbangannya karena aku memang nggak ada link ke negara-negara yang disebutkan tadi ya. Kedua, kalau aku pikir-pikir lagi, Malaysia ini lebih baik. Ya, kenapa? Karena pertama, mungkin dalam segi bahasa kita hampir mirip. Jadi lebih enak gitu kondisinya kalau kita misalnya ketemu dengan orang atau komunikasi dengan orang. Yang ketiga mungkin alasannya karena lebih dekat. Lebih dekat dengan Indonesia. Dan alasannya lagi, karena kalian tahu sendiri, sekarang ringgit semakin kuat. 1 ringgit udah 4.000 lebih. Jadi nggak ada alasan sih untuk bilang kenapa nggak gini, kenapa nggak kesana, kenapa ke situ. Menurut aku ya, oke, kerja di sini oke banget.
Guys, aku udah 4 tahun di Malaysia dan aku rasa semakin sekarang, semakin kesini semakin enak, semakin oke gitu. Karena apa? Karena kalian tahu sendiri ya, sekarang kan ringgit semakin menguat dan ya gitu lah, kita semakin semangat sih untuk kerja kalau menurut aku. Tapi aku salut banget sih dengan Malaysia. Sampai sekarang mata uang ringgit bisa melonjak naik gitu. Termasuk pesat juga ya guys. Yang dari dulu kita tahu hanya 1 ringgitnya itu 3.000 lebih, sekarang udah 4.000 lebih. Bayangkan. Makanya aku bilang aku semakin semangat lagi untuk kerja, semakin semangat lagi untuk awal bulan gitu, gajian gitu. So bagi kalian semangat kerja dan jangan lupa kirim uang. So bagi kita semua yang ada di Malaysia, semangat ya guys. Bagi kita kacau dulu, bye. Hasil bekerja dekat Malaysia bukan setakat itu sahaja para sahabat. Ini rumah, ini juga. Di situ itu. Rumah itu rumah Mas Farhan sendiri dengan saya bina untuk nanti keluarga Mas Farhan dengan. Dan inilah juga rumah ini saya juga bina juga dapat daripada Malaysia para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Cak Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Yang baru bergabung di videonya Cak Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan sudah balik kampungnya para sahabat. Mas Farhan tak lagi untuk nge-reaction. Dan Mas Farhan sudah ada di kampung halaman sekarang. Inilah suasana di kampung halaman Mas Farhan sekarang para sahabat. Banyak dedaunan dan juga banyak pokok-pokok dekat sini ya para sahabat. Dan kemarin sempat ada yang bertanya kepada Mas Farhan, Mas, kalian sudah bekerja dekat Malaysia, apa yang kalian dapatkan selama bekerja dekat Malaysia? Kok bilangnya gajinya besar gitu. Dan juga apa pendapatan yang kalian dapatkan selama bekerja dekat Malaysia macam itu para sahabat. Dan itu masih banyak orang yang tidak percaya bahwasannya Mas Farhan bekerja dekat Malaysia. Syukur alhamdulillah lebih daripada cukup. Dan inilah rumah para sahabat. Rumah ini yang saya bina ini hasil bekerja dekat Malaysia. Rumah ini hasil bekerja dekat Malaysia. Bukan setakat itu sahaja para sahabat. Ini rumah, ini juga. Di situ itu. Rumah itu rumah Mas Farhan sendiri dengan saya bina untuk nanti keluarga Mas Farhan dengan. Dan inilah juga rumah ini saya juga bina juga dapat daripada Malaysia para sahabat. Dan para sahabat penasaran, nanti Mas Farhan akan bagi tunjuk ya para sahabat. Akan bagi show dengan sedetail mungkin. Oke, kita akan kasih show sekarang ya. Nah, ini dia para sahabat dan teman-teman, hasil rumah yang Mas Farhan dapat. Inilah, syukur alhamdulillah lah, lebih daripada cukup. Yang dekat belakang sana itu kebun juga para sahabat, kebun tebu dekat sana itu. Syukur alhamdulillah Mas Farhan juga beli kepada jiran yang katanya mau dijual karena ada kebutuhan dekat sana para sahabat. Itu kebun tebu. Juga ada pokok apalah nama lupa ya. Pokok kelapa itu dari milik orang tua Mas Farhan juga para sahabat itu. Inilah rumah para sahabat yang Mas Farhan sudah dapatkan hasil bekerja dekat Malaysia. Memang kalau bekerja dekat luar negara memang rindu para sahabat, rindu memang rindu. Tetapi kalau kita tak pergi ke luar negara, tidak bekerja ke luar negeri seperti halnya negara jiran Malaysia, kita mungkin kalau bekerja dekat sini dengan bermodalkan ijazah yang saya cuma sekolah menengah para sahabat, tak dapat untuk mencari pekerjaan yang layak dengan gaji yang layak. Bahkan kalau tidak punya orang dalam, Mas Farhan tidak boleh untuk masuk dengan hanya mendaftarkan para sahabat. Kita simak langsung ke dalam, kita bongkar hasil dari kerja dekat Malaysia ini, yang rumah yang satu ya para sahabat. Ini Assalamualaikum. Ini para sahabat. Masya Allah. Cantik rumahnya Mas. Syukur. Bagus. Hasil daripada merantau di Malaysia, punya rumah
bangun rumah. Kalau di kampung mungkin sulit ya untuk bisa bangun rumah dengan gaji yang kadang-kadang cukup untuk makan. Alhamdulillah, kini Mas Farhan TKI daripada Malaysia. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman hasil yang saya review tadi ya. Dan masih banyak orang yang masih tidak percaya dengan hasil sebab bekerja keras dekat negara Malaysia para sahabat. Dan apalagi ya, kenapa Mas motor dekat kampung Mas Farhan, motor diletak dekat dalam, motor dimasukkan dekat dalam, bahkan ada jalannya para sahabat. Sini, ini jalan motor, dekat sini. Ini jalan buat motor. Jadi motor dekat sini itu memang dimasukkan ke dalam para sahabat, dimasukkan kalau di kampung Mas Farhan, karena kalau diletak dekat luar semacam dekat Malaysia, Mas Farhan kalau biasa dekat Malaysia kan tak ada kan motor ataupun dimasukkan ke dalam macam itu. Jadi letak dekat luar macam itu. Karena angka keamanan dekat Malaysia itu tinggi banget para sahabat. Sedangkan dekat kampung Mas Farhan, dekat kampung Mas Farhan ini angka keamanan sangatlah rendah. Bahkan kalau diletak dekat luar macam itu, dekat sini, dekat tengah malam para sahabat, hilang, betul hilang. Jadi kalau diletak dekat dalam itu pun dikunci. Kadang-kadang kalau kita lagi apes macam itu, lagi soi macam itu para sahabat, itu pun ada juga yang kena curi para sahabat. Itulah dekat Malaysia itu, kalau dikatakan angka keamanan dekat Malaysia sangatlah tinggi, akulah percaya. Karena Mas Farhan sendiri pun bekerja dekat Malaysia, motor, kereta, parking dekat luar itu tak ada orang yang ngambil, tak ada orang yang nyuri para sahabat. Itulah kebanggaan kebanggaan keamanan yang ada, kemajuan juga yang ada dekat Malaysia. Itu tingkatnya sudah selevel tinggi macam itu. Meskipun ada segelintir sahaja, tetapi kalau dekat kampung Mas Farhan para sahabat, sudah menjadi budaya macam itu. Ini mungkin kalau orang berkomen, apakah jiran-jiran Mas Farhan yang menjadi orang yang maling macam itu? Tak pasti para sahabat. Kebanyakan juga jiran kita pun meletakkan mutu mereka itu diletakkan di dalam rumah mereka macam itu. Sedangkan yang banyak terjadi para sahabat, curamol-curamol dekat tepi jalan pun, dekat jalan road itu ya, jalan-jalan besar pun kalau sepi, itu pun diberhentikan macam itu. Secara tidak langsung bukan orang daripada kampung Mas Farhan, melainkan orang dari lain kampung. Memang mereka kerjanya untuk mencari onar, mencari kerusuhan macam itu para sahabat, mencuri-curi barang macam itu. Itulah kerjanya para sahabat. Jadi tak maklumlah kalau rumah setiap hari kena bersih, kena dicuci macam itu. Jadi karena memang motor diletakkan dekat dalam para sahabat. Inilah saya tunjukkan lagi. Jadi motor, meskipun motor untuk bekerja seperti halnya kalau dekat Malaysia kan motor untuk bekerja, untuk mengangkut sawit macam itu para sahabat, tetap ditaruh di dalam. Karena kebutuhan kita untuk bekerja nanti kalau dicuri orang kan macam mana macam itu para sahabat. Apalagi motor-motor yang bagus macam itu harus diletak juga dekat dalam. Inilah roadnya para sahabat, jalannya. Ini jalan. Jadi akses roda 4 kalau roda kecil ya. Roda kecil mungkin boleh masuklah ke sini. Roda kecil pula. Kereta kecil boleh masuk dekat sini para sahabat. Kalau kereta kecil boleh masuk dekat sini. Inilah akses jalan ke kampung Mas Farhan. Ni sana. Ini kok banyak daun-daun kayak gini Mas? Ini daun buat pakan kambing para sahabat. Buat pakan kambing peliharaan Mas Farhan. Nanti kalau para sahabat penasaran pengen tahu peliharaan kambing Mas Farhan yang dijaga oleh orang tua Mas Farhan, nanti saya akan tunjuk para sahabat. Dekat bawah sana ada kandang kambing. Ini pun rumah yang saya bina ini 100% ini saya dapatkan daripada Malaysia para sahabat.
yang di Mas Farhan dulu. Mas Farhan sudah review ini, tapi belum ditempatin ini para sahabat, belum ditempati karena selagi aku masih bekerja dekat Malaysia, kata istri aku, ya udahlah biarin aja macam itu para sahabat. Nah, ini juga masih pokok-pokok dekat sini pun masih dibiarin macam itu, ditanamin untuk dimanfaatkan tanahnya macam itu para sahabat, untuk dimanfaatkan tanahnya, dan boleh jalan dekat sana, boleh melalui dekat sini para sahabat. Melalui dekat sini, lalu kat sini, kandang kambingnya dekat sana para sahabat. Itu yang genteng dekat sana, itu kandang kambing dekat sana, itu tanaman kambing. Ini rumahnya juga yang didapatkan hasil bekerja dekat Malaysia ini juga para sahabat. Syukur alhamdulillah, tak kurang-kurang hasil yang didapatkan bekerja dekat Malaysia macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman nanti lain kali Mas Farhan akan show lebih dalam lagi yang rumah yang ini para sahabat. Ini yang rumah yang ini, nanti Mas Farhan akan buat lagi video lagi karena Mas Farhan harus pergi untuk menjenguk orang tua Mas Farhan juga para sahabat, harus pergi. Jadi hanya sekilas 1-2 lebih cepat lagi saya membuat videonya untuk yang para sahabat request macam mana suasana kampung dekat Indonesia, dekat kampung Farhan macam itu. Ini langsung nanti saya review lagi lah para sahabat. Oke, mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktanya, ringgit Malaysia menjadi salah satu mata uang terbaik di Asia. Jadi kalau bicara tentang prestasi mata uang, kita kalah sama Malaysia. Ini fakta ya, bukan berita hoax. Kemudian teman-teman tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia, ada yang sampai 5 tahun, yang dimana masnya pun juga merasakan hal yang luar biasa ketika merantau di negara tetangga Malaysia, apalagi ringgit Malaysia semakin naik. Bahkan beliau juga merasa nyaman, selesa ketika merantau di negara tetangga kita Malaysia. Dari segi bahasa yang hampir sama, budaya yang hampir sama, tentunya membuat orang Indonesia makin nyaman bekerja di Malaysia. Yang pastinya harus resmi, jangan sampai tidak resmi. Nanti kalau tidak resmi bisa kena hukuman, dan itu melanggar dua-dua aturan dua negara. Dan ketika pulang merantau daripada Malaysia, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia pulang-pulang membuahkan hasil yang begitu amat sangat luar biasa. Dan beliau adalah Mas Farhan TKI yang merantau di Malaysia, yang baru saja pulang, menunjukkan hasil kerjanya selama bertahun-tahun di Malaysia, bisa bina rumah, bisa beli kebun, dan itu sesuatu yang amat sangat luar biasa ya bagi para perantau daripada Indonesia yang bekerja di Malaysia, ketika pulang membawa hasil yang begitu sangat luar biasa. Kalau kerja di kampung mungkin sulit ya untuk bisa mendapatkan sebuah rumah, karena upah di kampung tahu sendiri sahabatku semua, yang dimana minim, sangat rendah. Tapi kalau merantau di negara tetangga, misal kata kita dapat gaji 2.000 ringgit atau sekitar 8 juta dengan OT-nya, kirim kampung kita bisa menabung. Kalau kita kerja di kampung kadang-kadang dengan gaji UMR, untuk cukup-cukup makan sudah alhamdulillah. Oke sahabat semua, video ini sebagai informasi yang dimana kalau kita merantau suatu negara, janji benar-benar niat, janji benar-benar ingin merubah ekonomi, pasti ada jalan dan pasti akan membuahkan hasil. Jadi kita sering lihat ya, seolah-olah kalau merantau di Malaysia itu sering dianggap, oh buat apa sih merantau di Malaysia, gajinya sama dengan di Indonesia, pasti nggak dapat hasil. Tapi nyatanya banyak TKI Malaysia yang berhasil kok daripada merantau di Malaysia. Jadi di sini Bang Toha ingin meluruskan bahwa Malaysia tidak bangkrut, Malaysia tidak punya hutang banyak ya kan, yang seperti di berita di awal tadi, membuat berita hoax dengan potongan-potongan video yang tidak jelas, kemudian bernarasi seolah-olah TKI di Malaysia diancam jenderal. Itu semuanya hoax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.